Karena saya menyerahkan kertas kosong selama ujian masuk perguruan tinggi. Ayahku mengusirku dari rumah karena marah. Saat aku kelaparan di jalanan. Seorang kakak perempuan yang cantik di lokasi konstruksi menjemput saya dan membawa saya pulang. Bagi saya untuk makan untuk saya minum. Dan belikan aku celana dalam. Saya mengatakan kepadanya bahwa ayah saya sangat kaya. Saya pasti akan membalasnya dengan baik di masa depan. Dia pikir saya bercanda dan mengatakan tidak. Faktanya, identitas asli saya adalah Jing. Tuan muda terkaya di kota. Ujian masuk perguruan tinggi hanyalah masalah kecil bagi saya. Bahkan tanpa nilai, saya masih bisa belajar di luar negeri. Tetapi ketika saya menyerahkan kertas kosong, ayah menghentikan semua kartuku dan mengusirku dari rumah. Perjalanan ke rumah lamaku tidak memilikimu sebagai seorang anak. Anda sudah terbiasa sejak Anda masih kecil. Jangan rasakan penderitaan dunia. Saya tidak tahu bagaimana menghargai. Aku tidak percaya. Aku masih bisa menghidupi diriku sendiri tanpamu. Akibatnya, saya tidak memiliki pendidikan dan pengalaman. Bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Saya akhirnya melamar pelayan. 9 dari 10 mangkuk yang sudah disikat seharian masih kotor. Dan aku memecahkan satu lagi. Jadi saya diusir oleh bos saya hari itu. Pada saat ini, saya sangat merasakan penderitaan dunia. Tapi aku lebih suka mati kelaparan daripada tunduk pada rumah. Saya lelah dan lapar setelah seharian keluar dan sekitar. Saya melihat seorang pria makan siang kotak di dekat lokasi konstruksi. Dia kurus. Keringat di wajah mengalir di kulit. Jatuh ke kerak kemeja yang sedikit terbuka. Ah, itu seorang gadis. Dia berhenti untuk memasak. Lihat pipi merahku. Bahkan lebih banyak pembakaran. Aku berjongkok di sebelahnya dan menelan saliva. Apa mau dimakan juga? Aku menganggukkan kepalaku. Dia tersenyum dan bangkit untuk membeli kotak makan siang lagi. Ada lubang di belakang toko perkakas longgarnya. Adik perempuan yang membayangi dan mengungkapkan pasang surut di pintu samping. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Dia menemukan saya tertawa sangat keras. Lihat ke belakang. Keberuntungan menyebar menjadi 2 poin dalam sekejap. Dia menyerahkan kotak makan itu padaku. Ia buru-buru melepas kemejanya dan melingkarkannya di pinggang. Hanya mengenakan rompi ketat berwarna putih dengan tonjolan besar di dada. Saya berdiri di sana dengan kotak makan siang saya. Apakah ini sesuatu yang bisa saya lihat? Abaikan wajah. Saya mengambil gigitan besar nasi. Terima kasih untuk kotak makan siangnya. Nama saya Lu Chen. Bagaimana denganmu Shen 11? Kita pernah bertemu? Dia menganggukkan kepalanya. Saya bosan di rumah selama liburan musim panas. Ayah saya membiarkan saya pergi ke restoran keluarga untuk mengalami hidup. Aku di aula depan. Shen 11 sedang mencuci piring di dapur belakang. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Suatu hari tidak ada cukup orang di dapur belakang. Saya pergi untuk mendukung. Aku ingat itu kamu. Dan saya makan dengan cara yang tidak jelas. Sambil menambahkan sepotong daging lagi dari kotak makan siangnya. Shen 11, aku ingat kamu, ayahku sangat kaya. Rahmat Anda yang menetes hari ini. Aku akan membalasmu dengan musim semi di masa depan. Dia menjalankan kostum kotor saya naik turun. Tersenyumlah padaku. Tidak masalah. Hanya makan siang kotak. Anda tidak perlu mengembalikannya. Aku menatap pakaianku yang berminyak. Dan dia menghela nafas. Seperti aku sekarang. Itu normal baginya untuk tidak percaya. Akan menyenangkan untuk tidak memperlakukan saya sebagai pembohong. Dia akan pergi setelah makan semua makan siang di dalam kotak. Dan saya menghampirinya dan saya memberinya tendangan. Bisakah saya mengikuti Anda? Aku tidak punya tempat untuk pergi. Dia jelas membuat beberapa kesalahan. Lingkungan tempat saya tinggal sangat miskin. Tidak apa-apa, lihat ketulusanku. Dia memiliki sentuhan. Dia berpikir apakah akan setuju atau tidak. Tapi sebaik dia. Dan dia terlihat mudah tertipu. Pasti mudah ditindas. Aku akan memegang pahanya erat-erat dan tetap di sampingnya. Selamatkan dia dari tipu oleh orang jahat. Ikuti dia ke desa di kota. Meskipun saya siap secara mental. Tapi masih tidak menyangka. Lingkungan tempat dia tinggal akan sangat buruk. Koridor yang lembab dan sempit. Dan kamar single kecil tanpa lampu. Yang paling keterlaluan adalah kamar mandi bahkan tidak memiliki pintu. Untungnya. Kamar single kecil ini dibersihkan olehnya.
Selimutnya terlipat rapi. Semuanya tersedia. Urutkan. Ada seluruh dinding buku. Aku melihat sekeliling ruangan. Aku sangat kotor berdiri di pintu kamar mandi. Bolehkah aku mandi dulu? Menemukan satu set spray. Membuat tirai di pintu kamar mandi. Spray kotak-kotak biru tua. Bergoyang sedikit melawan angin. Pria baik angin sejuk meniup pantat kamar mandi. Itu salah satu pengalaman hebat dalam hidup. Shen 11 itu. Apakah Anda memiliki pakaian yang bersih dan lebih besar untuk saya? Dia memberiku kaos. Yang ini baru. Saya membeli yang besar tanpa celana dalam. Apakah Anda memiliki yang baru? Saya ingin menampar diri sendiri ketika saya menanyakan pertanyaan ini. Benar saja, dia kembali tersipu. Saya akan pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membelinya untuk Anda. Lalu dia membelikanku sebungkus Forchurners Ono. Celana dalam pinggang tinggi. Kuda itu juga dibeli kecil-kecil. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Lakukan saja. Tidak ada pemanas air, aku mengangkat tirai dan menjulurkan kepalaku. Sangat dingin sehingga aku ingin menembak diriku terbang. Shen 11 meletakkan buku itu. Sedikit senyum malu. Biasanya aku mencuci dengan air dingin. Aku akan memanaskan air untukmu. Lalu dia membawa ember plastik merah. Rebus aku panci air panas demi panci. Aku sangat terharu olehnya. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Seseorang merebus air untukku dalam ketel. Setelah mandi dan merebus 30 atau 40 panci air panas. Saklar baru saja melompat. Aku menyentuh handuk hitam dan keluar. Saat ini, Shen 11 baru saja menyelesaikan saklarnya. Cahaya yang tiba-tiba membuat kami berdua sedikit salah. Ia berhenti sejenak. Sebuah garis dengan mata bingung, cepat berpakaian, jangan sampai masuk angin. Hanya ada satu tempat tidur 1,2 meter di kamar single kecil itu. Ia mengganti spray bersih. Kubaringkan tikar di tanah untuk tidur. Tidurlah. Kau gadis. Apalagi yang ingin ia katakan? Aku menghentikannya. Aku masih punya sikap pria itu. Ia tak bisa mengencingiku. Aku takut aku masuk angin. Ia meletakkan selapis kertas lagi di bawah tikar. Gayanya yang lembut dan teliti. Menusuk hatiku lagi. Dan semua keluarga kaya yang pernah kutemui sebelumnya. Emas berbeda. Bahkan jika identitasnya sangat berbeda. Aku masih berpikir ia telah. Ada cahaya yang tiada tara. Aku terbangun di tengah malam oleh suara tipis dan tajam. Benda tak dikenal itu merangkak naik ke lenganku. Aku melompat ke tempat tidur. Berguling dan merangkak menuju Shen 11. Tolong. Shen 11 sangat ketakutan olehku sehingga dia tidak bisa mendorongku menjauh. Menyalakan lampu, itu adalah kecoa besar dan gemuk. Dan dia menatapku seperti orang gila. Seolah bercampur dengan ejekan. Aku sangat takut sehingga aku bersembunyi di belakang Shen 11. Seluruh orang merinding. Bagaimana bisa ada kecoa sebesar itu? Shen 11 dengan tenang menggunakan sol sepatunya untuk membuat kecoa kembali ke barat. Memompa handuk kertas untuk membersihkan TKP. Mendisinfeksi dengan alkohol. Penampilan terampil itu hanya menyedihkan. Aku akan membeli kelambu besok. Serangga tak akan merayapimu. Aku terlalu takut untuk mematikan lampu dan tidur. Ia menaikkan sudut mulutnya dengan cara tak enak dan berkata. Menyalakan lampu juga menarik serangga lain. Sakit punggung karena tidur semalam ini. Karena tanah basah dan banyak serangga. Keesokan harinya aku terbangun dengan banyak eksim di punggungku. Ia tak berkata apa-apa. Ambil saja uang dari laci dan bawa aku ke rumah sakit. Melihat uang yang berserakan di tangannya. Aku tahu ia sudah lama menabung si kecil ini. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Serangga kecil ini tak menghalangi. Anak laki-laki itu membuat kulit kasar dan daging tebal sembuh dengan cepat. Bagaimana cara kerjanya? Berhenti bicara dan pergi ke rumah sakit sekarang. Di rest area rumah sakit. Aku melihatnya berdiri di depan jendela gaji. Dia dengan hati-hati menyerahkan uang di tangannya. Punggung kurus itu menyedihkan. Aku bersumpah dalam hati. Bersikap baiklah padanya, bersikap baiklah padanya. Tidak peduli bagaimana Anda makan orang dan hidup di dalamnya, Anda harus outpaint. Jadi saya ingin pergi ke lokasi konstruksi bersamanya untuk memindahkan batu bata. Shen 11 tertawa terbahak-bahak. Pekerjaan ini terlalu melelahkan. Anda tidak bisa melakukannya. Mengapa saya tidak bisa melakukannya dengan lengan dan kaki kurus Anda?
Shen 11 tidak bisa memelintirku dan membawaku ke lokasi konstruksi. Aku tidak menyangka akan kecil. Aku sakit punggung. Pulang saja. Jika kamu tidak terbiasa duduk, kamu dapat dengan mudah terluka. Shen 11 berdiri berjinjit. Amankan helm di kepalaku. Memamerkan gigi putih dan tersenyum padaku, wajahmu penuh abu. Mengapa kamu masih menggoda di sini tanpa bekerja? Manajer proyek yang sombong MIU. Ding bersembunyi di tempat teduh. Terus ajak para pekerja bekerja lebih cepat. Semua orang kepanasan dan lelah. Shen 11 kembali menatapku setelah menjawab. Menarik uang tunai yang kusut. Jika kamu lapar, ambil sesuatu untuk dimakan. Aku akan bekerja dulu. Tidak menunggu jawabanku. Dia mendorong tumpukan. Gerobak batu bata bergegas masuk ke inklusi. Pakaiannya basah oleh keringat. Tegas pas dengan lekukan tubuh. Aku terkejut dengan tubuhnya yang ramping. Bagaimana kau bisa menangani gerobak seberat itu? Dan matahari sebesar itu. Aku tak kuasa menahan sakit hidung dengan uang pemberiannya. Semakin aku merasa uang kertas di tanganku panas. Mencari uang sungguh berat. Hari yang begitu panas. Biarkan para pekerja terkena sinar matahari pada siang hari. Ini terlalu membuli. Sudah waktunya semua orang beristirahat pada siang hari. Maidin mengangkat alisnya. Rokok di mulut. Samar-samar berbicara. Di mana anak nakal itu memintaku melakukan sesuatu? Sekarang sudah di tahun 40-an. Kau punya pekerja yang bekerja di luar? Bisakah kau bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Ma Yiding memadamkan rokok dan menunjukkan seteguk gigi Hubarb. Kalau tidak mau melakukannya, kamu bisa keluar. Banyak orang butuh uang sekarang. Apa yang tidak bisa dilakukan? Aku benar-benar kesal. Berjalan ke arah Maidin. Turunkan suaramu dan peringatkan dia bahwa ayahku adalah bisnis roadbed. Real estate di sini adalah semua miliknya. Lebih baik kalian saling mengenal. Maidin tertegun. Lalu senyum di wajahnya perlahan bertambah besar. Pada akhirnya, aku tidak bisa menahan tawa begitu keras. Ayahku masih milik Lika Ashing. Hahaha. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa tidak berdaya. Ini seperti melayangkan pukulan dan memukul kapas. Ternyata di luar restu ayahku. Aku bukan siapa-siapa. Aku akan memanggil paman kedua yang paling menyayangiku. Bisakah kamu membantuku mengelolanya? Manajer proyek di lokasi konstruksi. Biarkan para pekerja bekerja di tengah hari. Ayahmu yang tidak mengizinkan kami mengurusnya. Mengapa kamu tidak mengakui kesalahanmu padanya? Laulu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tapi aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Dia datang untuk memohon padaku dan aku tidak akan kembali. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk terkena sengatan panas di lokasi konstruksi. Aku hampir jatuh ke dalam blender ketika aku pingsan. Jurusan Shen yang mencari tahu dan membantunya ke tempat istirahat. Paman Chen yang menderita sengatan panas, beristirahat sebentar sebelum pulih. Paman Chen mengipasi angin dengan penuh topinya. Sambil menghela nafas, untung saja, anak itu sedang dihakimi. Kalau tidak aku akan mati. Kuserahkan air itu pada Paman Chen. Minumlah air untuk mendinginkan diri dari panasnya. Wajah Paman Chen berjarak 1 meter dari wajah bayi yang putih dan bersih. Mengapa Anda datang ke lokasi konstruksi ini untuk menderita? Saya datang bersama Shen 11. Paman Chen mengambil air dan meneguknya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Shen 11 adalah titik penderitaan. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, saya datang ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata untuk mendapatkan biaya kuliah. Anda juga di sini untuk mendapatkan biaya kuliah. Saya malu ditanya ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Saya hanya makan. Saya tidak selalu bisa mengatakan bahwa saya mendapat 0 poin karena ujian masuk perguruan tinggi. Diusir dari rumah oleh ayah saya. Shen 11 dapat melihat bahwa suasana hati saya sedang buruk. Mencoba membuatku tertawa. Jadi dia mengajakku makan makanan enak. Kios kecil pinggir jalan penuh dengan pekerja yang baru saja pulang kerja. Mereka tampaknya sangat akrab dengan Shen 11. Tersenyumlah dan sapa Shen 11. Apakah ini pacarmu? Benar-benar anak yang tampan. Shen 11 tercengang. Dan aku menggandeng bahunya. Kita adalah saudara, oke? Paman yang terkasih. Jangan mengolok-olok Shen 11 kami di masa depan. Dia berkulit tipis. Ledakan tawa lainnya.
Shen 11 menarikku ke bawah dengan wajah merah. Kamu tidak malu sama sekali. Aku tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Bro. Adegan apa yang belum pernah kamu lihat? Dia memberiku ikan di mangkuk. Saya mendorong 3 dan 4. Saya biasa makan ikan dan tersangkut di tenggorokan saya dengan tulang ikan. Saya tidak pernah memakannya lagi. Ia tak berdaya berlari menjauhiku. Mengambil tulang ikan dan memakan sandung lamur ikan. Berikan semua sandung lamur ikan yang kurang duri di sini. Kau tak punya daging untuk dimakan. Tak apa melihat bagaimana ia makan dengan serius. Mataku panas. Apalagi tertekan. Dulu aku suka memesan banyak makanan. Setiap hidangan hanya sesuap. Sia-sia seperti itu. Aku baru tahu sekarang. Ada begitu banyak orang. Bahkan terjatuh. Aku tak tega membuang sebutir nasi di meja. Apakah kau masih terbiasa makan? Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi lihat. Cacing hijau kecil di sayuran. Tiba-tiba kulit kepala mati rasa. Jika ini sebelumnya. Aku harus melompat. Kau harus membalikan meja. Tetapi pada saat ini, bos wanita restoran sedang mencoba yang terbaik untuk menggoreng hidangan. Dengan bayi kecil yang menunggu untuk diberi makan di punggungnya. Semua orang menjalani kehidupan yang serius. Bagaimana aku bisa memecah keheningan ini? Aku akan memasak untukmu setelah aku merendahkan suaraku. Terlalu mahal untuk makan di luar sepanjang waktu. Shen 11 mendongak. Sudut mulutmu terangkat, apakah kamu serius? Lebih benar dari mutiara. Entah dari mana aku mendapat keberanian. Dikatakan memasak untuk Shen 11. Sebelum itu, aku bahkan belum banyak berada di dapurku. Aku juga belajar pembukuan dan tawar-menawar untuk pertama kalinya. Lagi pula, dana terbatas. Menonton Shen bekerja sangat melelahkan. Aku merasa setiap dolar yang dihabiskan menyakitiku. Masakanku tidak berhasil. Tapi untungnya, Shen bukan pemilih makanan. Lagi pula bisa memakannya. Dia enggan mengeluarkan uang untuk celana baru. Aku akan memberiku lubang di overalnya. Dia menahan tawanya dan mengeluh bahwa aku sangat sengsara. Tapi aku tidak sabar untuk memakainya setiap hari. Untuk meringankan beban dia. Aku melatih keterampilan memasakku dengan keras dan membuat kotak makan siang untuk dijual di lokasi konstruksi. Untuk menutupi pengeluaran kita sehari-hari. Seiring waktu, ada rasa ketergantungan. Aku dibesarkan di telapak tanganku. Seharusnya tidak terpengaruh oleh bantuan kecil. Tapi aku melihat Shen 11 membantuku meletakkan spray. Dicuci bersih. Buat semuanya hangat dengan hatimu. Hati akan tetap mati rasa. Apalagi melihatnya menghitung hari-harinya. Tapi masih mau membelikanku AC bekas. Jangan buang uangmu. Tak perlu. Tak ada yang bisa tidur nyenyak tanpa AC di musim panas. Aku sering melihatmu menendang panas di malam hari, dan mudah masuk angin. Apa yang harus kulakukan? Aku juga tak mau terharu. Tapi dia selalu tersenyum padaku. Yang bisa kulakukan hanyalah ketika dia pergi memindahkan batu bata. Membereskan rumah. Membuka laci dan menata barang-barang yang berserakan. Tapi tanpa sengaja menemukan kartu SMA-nya. 2 kepala desa yang menguning. Shen 11 tersenyum ke arah kamera. Kamu terlihat bisa mendapatkan 200. Aku tertawa dan turun ke SMA Nanyang. Ini SMA terbaik yang pernah kami miliki. Murid-murid di dalam sana semuanya yang terbaik. Sekolah mengirim banyak murid ke King Bei setiap tahun. Lagi pula, aku meremehkan 2 orang bodoh ini. Itu ponselku berdering. Ayahku meneleponku. Aku sudah keluar begitu lama. Dia baru ingat bahwa aku menjadi paman keduamu. Kau bilang padaku bahwa kau menderita sekarang. Jika tahu itu salah, pulanglah. Aku tumis sayur dengan spatula. Sambil memutar suara ponsel. Apa? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, aku akan memasak. Aku menyikut ponsel mati. Menyenandungkan lagu pendek. Aku bersenang-senang. Apa yang kau lakukan? Kau ingin aku mengalah? Itu tidak mungkin. Aku ingin laulu tahu. Aku bisa tanpa dia. Tapi makanan sudah siap. Shen 11 belum kembali. Aku meneleponnya beberapa kali tapi tidak ada yang menjawab. Aku baru saja akan meninggalkan lokasi konstruksi untuk menemukannya. Dan kemudian telepon berdering. Kenapa belum kembali? Chen Shen 11 sekarang sedang dikirim ke rumah sakit kota untuk perawatan. Kepalaku terbentur.
Apa kata pihak lain nanti? Aku hampir tidak bisa mendengarmu. Aku tumbuh dengan membenci bau rumah sakit. Dalam ingatanku, ibuku menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah sakit. Dia cantik. Tapi dia kurus karena kemoterapi anti kanker. Aku hampir tidak mengenalinya ketika aku pergi. Dia pergi hanya dengan sebuah kalung. Aku masih akrab dengan tingkat air desinfeksi. Aku sangat takut aku tidak bisa bernapas dengan benar. Aku takut pada orang-orang penting dalam hidupku. Pergi lagi. Ketika aku tiba, Shen sebelah sedang didorong ke ruang operasi. Kain kasa di pundaknya berlumuran darah. Kaos putih berlumuran darah merah cerah. Bibirnya yang awalnya kemerahan sekarang pucat. Orang itu telah jatuh ke dalam keadaan setengah sadar. Shen 11 mendongak menatapku. Aku membuka mulut tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku meraih tangannya dan menahan hidung yang sakit. Aku tahu kau tak perlu khawatir soal uang. Dengan cemas dokter mendorongnya ke ruang operasi. Kembali menatapku. Keluarga pasien. Cepat pergi ke rumah sakit. Kusuruh dokter memberinya jahitan yang bagus. Jahit dengan indah, dia menyukai kecantikan. Pintu ruang operasi tertutup. Beberapa pekerja berdiri cemas di luar ruang operasi, menunggu. Paman Chen maju dan meraih Ah Chen. Jangan khawatir. Shen 11 akan baik-baik saja. Bagaimana bisa? Dia baik-baik saja ketika datang di pagi hari. Paman Chen menampar dirinya sendiri 2 kali. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku mencoba perancah, Shen 11 tidak akan terkena jeruji baja karena menyelamatkanku. Paman Chen, jangan biarkan aku menghela nafas dan memegang tangan Paman Chen. Bahkan jika hati tertekan. Tapi aku juga kasihan pada lelaki tua di depanku. Paman Chen dari dalam tas. Keluarkan uang kembalian yang terlipat rapi. Serahkan uang itu padaku dengan tangan gemetar dan kau ambil. Jika tidak cukup, aku akan menebusnya. Beberapa rekan kerja juga berkumpul. Mereka semua mengeluarkan uang mereka sendiri dan memberikannya padaku. Aku sudah mendapatkan orang-orang ini, oke? Pekerjaan yang mengerikan. Tapi ketika orang lain membutuhkannya, tawarkan uluran tangan tanpa syarat. Sederhana dan tulus. Dan ayahku sedang berada di mal. Mereka menyambutnya dengan pujian dan senyuman. Bahkan, permukaannya tenang. Angin menggelora di belakang. Sopan dan munafik. Aku menolak kebaikan semua orang. Terima kasih banyak. Aku tak bisa mengambil uangmu. Aku akan mencari tahu. Itu uang hasil jerih payah mereka. Bagaimana aku bisa memintanya? Aku mengeluarkan kalung yang ditinggalkan ibuku. Pergi ke Pegadaian untuk menjual ibuku. Kau akan memaafkanku, kan? Dia benar-benar penting bagiku. Kalung itu memancarkan waktu yang menawan di bawah sinar matahari. Inilah ibuku di sisiku. Bertahun-tahun berpikir. Pemilik toko koleksi. Itu seorang wanita parubaya dengan bibir merah besar. Dia menatapku dengan pandangan menghina. Ambil kalung itu. Dia mengintip ke atasnya dengan kaca pembesar. Lalu tangan itu bergetar. Memakai kacamata baca dan terus mempelajari berapa harga yang harus dinikahi. Dia meletakkan kaca pembesar dan mendongak menatapku. Mata menampakkan cahaya lihai. Kalungmu tidak terlalu berharga. Harga pasarnya hanya 5 atau 6 ribu. Kamu masih barang bekas, aku akan memberimu 3 ribu. Ini adalah kalung berlian khusus rancangan Beyoncé. Unik di dunia. Bernilai jutaan. Katakan padaku 3 ribu sekarang. Bos wanita King He menyamarkan rasa malunya 2 kali. Terus melihat kaca pembesar, cepatlah, aku sangat membutuhkan uang. Dia mengangguk dan berdiri dan menunggu sesaat. Setelah 5 menit, polisi masuk dan mengepungku. Kami menerima laporan. Anda diduga meminta maaf. Silakan kembali ke kantor bersama kami. Aku mendongak menatap bos wanita itu. Dia mengerlingkan matanya padaku. Aku menelepon polisi. Bagaimana kalung ini bisa muncul? Aku tidak ingin mendapat masalah. Aku benar-benar membidik, ini peninggalan ibuku. Ibuku bernama Shen Shui, dan namaku Lu Chen. Ayahku adalah Lu Jino. Aku meletakkan KTP di atas meja. Anda dapat memeriksanya. Sekarang temanku berada di rumah sakit menunggu uang penyelamat nyawa ini. Apa maksudmu dengan menahanku di sini? Begitu kata-kata itu jatuh, pintu ruang interogasi dibuka. Ayahku berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Kau keluar.
Ayahku patah hati dengan kalung ibuku. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajahku. Kau menggadaikan barang ibumu? Apa kau sudah gila? Tamparan itu mengenai telingaku. Dan aku mendongak. Lu Jie, yang telah melindungiku di telapak tangannya sejak aku masih kecil. Sesaat, aku membencinya. Aku sudah dewasa. Aku berhak membuang barang milikku sendiri. Kubiarkan kau keluar agar kau bisa mengalami hidup ini tak mudah. Bukan untukmu menggadaikan barang peninggalan ibumu dan menyia-nyiakannya. Aku menatapnya dengan mata merah. Aku kehilangan kesabaran padanya untuk pertama kalinya. Temanku terbaring di rumah sakit sekarang, hidup dan mati. Di lokasi konstruksimu yang setengah jadi. Bao Dongtou tidak mengenalinya. Biaya pengobatan tidak diberi kompensasi. Inilah yang kamu lakukan. Aku menebus dosa-dosamu. Ayahku mengangkat tangannya lagi. Tapi melihat kebencian di mataku kewalahan. Aku mengambil kalung di tangannya dan berjalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam dan tidak menatapnya kembali. Tidakkah kamu membiarkan semua orang meninggalkanku sendirian? Jangan khawatirkan itu. Aku masih menggadaikan kalung itu. Uang sebagai gantinya membayar biaya pengobatan Shen 11. Operasi itu sukses. Dia tidur dengan tenang di bangsal. Napas mantap. Banyak jahitan di bahu. Meski dengan bekas luka. Tetap indah. Aku menelan. Dan aku mencium pipinya. Siksi merasa telah melakukan tawar-menawar besar. Pekerja datang menemuinya setiap hari. Membelikannya buah. Tapi itu semua aku. Shen 11. Terkadang aku bercermin pada bekas luka di pundakku. Mencoba membuatku bahagia. Keren memiliki bekas luka. Aku menatapnya marah. Kamu masih bisa tertawa. Aku patah hati dengan banyak jahitan. Dia bertanya dari mana tagihan medisku yang tinggi. Aku bilang aku meminjamnya. Jadi kamu harus cepat sembuh dan menghasilkan uang untuk membayarku kembali. Aku tahu kepribadiannya. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, dia pasti merasa sangat bersalah. Jika kamu tidak membiarkannya membayar, kemudian dia tidak nyaman untuk memulihkan diri. Untuk membayar saya kembali. Dia secara aktif bekerja sama dengan perawatan dokter. Tubuh pulih dengan cepat. Akhirnya bisa meninggalkan rumah sakit. Lukanya dijahit dengan baik. Saya membelikannya krim bekas luka. Saya tidak bisa melihatnya setelah mengolesinya. Matahari terbenam menyinari tubuhnya yang kurus. Sosok kami tumpang tindih di tanah. Lokasi konstruksi terlalu berbahaya. Jangan pergi ke sana. Aku akan mencuci piring dan memberimu makan. Shen 11 menepuk bahuku. Senyum cerah. Apakah kamu bercanda? Anda dapat memecahkan 2 dari 4 mangkuk. Lupakan saja. Aku sedikit malu padanya. Apa yang dilakukan pria dan wanita ketika mereka buru-buru membuka mata mereka? Tapi, Anda jelas mencium wajah saya saat saya sedang tidur. Bagaimana dia tahu? Bisakah aku hidup di planet lain? Tak apa, hidup ini singkat. Aku mengabaikan topiknya. Mencoba terobsesi pada diriku sendiri. Maka tak boleh memandang bocah seperti itu. Mengapa si bodoh kedua masih memarahi orang? Untuk apa kau berlari? Aku tak bisa bersembunyi jika tak melarikan diri. Sudahlah dia menyuruhku untuk tak lari saat ini. Apa kau masih menunggunya memeriksa akun lama bersamaku? Tapi danau di hatiku juga sedikit bergoyang bersama angin malam musim panas. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku benar-benar menyukainya. Dia sedang datang bulan. Sebenarnya bukan sesuatu untuk dikatakan. Tapi kali ini sangat dramatis. Tak ada pembelaan. Haidnya. Tanpa peringatan. Sudah waktunya aku bangun dan mandi. Ketika aku sedang melipat selimut. Melihat sentuhan warna merah pada spray, sedikit sempit. Zhengzhu berbalik dan melihat darah di celana piyama. Dalam sekejap, seluruh orang akan meledak. Aku akan menanganinya sendiri. Jangan gerakan dia, ganti celana piyamanya. Singkirkan spray. Aku tak sabar menemukan lubang di tanah. Aku bisa merasakan kematiannya. Aku merasa harus menghilang dari sini sekarang. Tapi ruangan ini begitu besar sehingga aku tak bisa bersembunyi. Aku melihatnya menjadi liar dan tak berani mencicit. Berdiri di sudut seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Tapi ketika ia merendam spray dalam air, aku meraih tangannya. Airnya dingin. Ini aku.
Tidak, tidak, sungguh tidak. Wajah apa yang diinginkannya saat ini? Aku mengabaikannya. Hanya menariknya pergi. Mencuci tangan spray. Lihatlah dia berdiri di sana dengan bingung. Dan aku kembali menatapnya. Aku membeli apa yang ingin kau gunakan dan menaruhnya di laci. Terakhir kali aku membereskan rumah. Menemukan. Dia menggunakan pembalut murah yang tidak bermerek. Ulasan di internet sangat buruk. Hal ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan gadis-gadis. Jadi aku menelepon teman sekelas wanita. Untuk membeli beberapa pembalut yang bagus dan perlengkapan terkait. Menyimpannya untuknya. Aku tidak menyangka akan berguna secepat ini. Dia membuka laci. Melihat melalui cermin di desktop. Aku melihat wajahnya yang agak merah. Dua orang bodoh ini pasti memujiku dalam hati. Kini aku tahu. Aku juga pria hangat besar yang berhati-hati, bukan? Melihatnya diam. Kukeringkan spray dan duduk di depannya. Ada apa sebenarnya? Apa aku salah beli? Tidak, tidak, ia buru-buru menyangkalnya. Bahkan ada yang tak berani menatap mataku yang hangat. Aku hanya bisa memberinya kue-kue besar untuk menyembunyikan emosiku. Kau begitu baik padaku. Wajar melakukan hal-hal kecil untukmu. Saat aku mengembalikan identitasku sebagai tuan muda kelak. Aku pasti akan membalasmu. Ia hanya tersenyum padaku dengan pipi terangkat dan aku tak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkanmu. Kuusap pucuk rambutnya. Hahaha, apakah kamu kodok ingin makan daging angsa? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mendengus sambil berkacak pinggang. Dia terlihat sangat manis saat marah. Senyumku tiba-tiba berhenti. Dia menelan gugup. Dan dia membungkuk dan dia memeluknya. Shen 11, aku menyukaimu. Pada saat itu, kembang api bermekaran di duniaku. Kepalaku hampir meledak. Jantungku berdegup sangat kencang hingga aku tidak bisa bernapas. Dengan panik, dia membenamkan kepalanya di pelukanku. Kenapa kamu tiba-tiba menonton? Putih lenganku memeluknya erat. Napas serakah manisnya leher dan bahunya. Aku tidak ingin menjadi saudaramu. Aku baru saja mengatakan ini dan aku mengolok-olok diriku sendiri. Entah kapan aku mulai semakin peduli padanya. Aku yang mengatakan kami bersaudara. Pada akhirnya, aku yang tidak mau hanya menjadi saudara. Shanxi tetap bersikeras pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Pekerjaan di sana melelahkan. Tapi uang yang diberikan relatif lebih. Aku kasihan padanya, tapi aku tak bisa memberitahunya. Biarkan saja dia pergi. Yang bisa kulakukan. Masak saja dia makanan yang lebih enak. Dan jual kotak makan lebih banyak. Kemampuan memasakku lepas landas saat dia di rumah sakit. Dia sedang memakan masakanku sekarang. Mata bahagia akan berbinar. Enak, kenapa hari ini masih ada daging sapi? Aku mengangkat dagu dan melihatnya melahap habis apa yang dia makan. Aku sangat senang. Jika kau suka, aku akan memasakkanmu pesta daging sapi setiap hari. Aku bisa makan apa saja. Aku suka apapun yang kamu lakukan. Kedua orang bodoh ini. Tidak ada ambiguitas tentang kentut pelangi. Aku terhibur olehnya. Mengapa kamu masih ingin aku menjadi pengurus rumah tangga untukmu? Shen 11 buru-buru menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud begitu. Tiba-tiba suatu hari pemberitahuan dikirim ke lokasi konstruksi. Shen 11, Xinghua adalah Xinghua. Pekerja itu dengan bersemangat berlari ke arah sisi ini bersama kurir. Kalian semua dalam lingkaran. Bongkarlah dan biarkan aku menyentuhnya. Berjanji. Apakah lokasi konstruksi kita akan menjadi berita? Shen 11 membuka kurir. Surat penerimaan Xinhua bersinar di bawah sinar matahari. Dia berbalik dan tersenyum padaku. Dia bergegas ke pelukanku dan mengikutiku ke Beijing. Aku mengangkatnya sampai ke puncak kepalaku dengan semangat. Lihatlah senyum cerahnya. Mau tak mau mengangkat sudut mulutnya. Dan inilah saat aku menyadarinya. Akulah yang tak pantas mendapatkannya. Ujian masuk perguruan tinggi dengan 0 poin. Seorang siswa Xinhua. Lagi pula ini sedikit tidak pada tempatnya. Tapi Shen 11 tampaknya tak peduli dengan perjalanan ini. Aku tak peduli jika kau membutuhkannya. Pergilah ke Beijing dan kita akan menyewa kamar di sebelah sekolah. Aku bisa menemanimu ketika tak ada kelas. Tapi ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Aku tak bisa melihatnya bergerak maju. Aku masih berdiri mematung. Aku mengutak-atik makanan dengan sumpit. Tapi tetap tak bisa makan.
Dulu saya tahu bahwa Shen 11 memiliki nilai yang sangat baik. Tapi saya tidak menyangka dia adalah orang nomor satu di provinsi ini. Baik Xinhua maupun Universitas Peking mencuri bakat yang tidak diinginkan. Lihat saya tidak berbicara. Dia terus membuatku tertawa. Gaji telah dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir. Mari kita pergi ke Beijing bersama. Saya tidak marah melihat apa yang dia mainkan. Uang hasil jerih payah seperti itu harus digunakan untuk belajar? Saya pikir akan menyenangkan jika Anda pergi bermain. Saya biasa menggesek-gesek dengan kartu ayah saya. Membeli pakaian benar-benar mahal. Tapi sekarang biarkan aku menghabiskannya dengan uang Shen 11. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, aku senang untukmu. Ini untuk senyumku. Dia menghela nafas lega. Dentingkan gelas dengan saya dan minum. Tapi kenyataan selalu memukul kepala orang. Sekolah akan segera dimulai, tapi lokasi konstruksi tetap tidak mengirim uang. Para pekerja membuat banyak keributan. Banyak dari mereka memiliki anak. Hanya menunggu untuk membayar uang sekolah anak saya. Sekarang saya akan meminta upah, tetapi saya menutup diri. M.A. Yiding terlihat seperti babi mati tidak takut air mendidih. Duduk di kantor dengan rokok di mulut saya. Jika Anda menginginkan uang, Anda tidak menginginkan kehidupan, Anda mengambilnya. Shen 11 menghentikan M.A. Yiding. Itu ilegal bagi Anda untuk melakukan ini. Saya bisa menuntut Anda. Bukankah ini siswa terbaik dari Universitas Tsinghua? Anda pergi dan menuntut. Lihat siapa yang mengkonsumsi siapa. Tinjuku mengepal seketika. Ada sesuatu yang menggangguku. Pembacaan Shen 11 sangat bagus. Hanya seorang siswa berusia 18 tahun. Bagaimana menghadapi anjing rubah tua seperti itu? Jika itu membantunya. Saya bersedia membungkuk kepada ayah saya dan meminta maaf. Bahkan bersujud. Telepon tersambung setelah hanya 1 detik menghubungi. Suara ayahku memiliki bau yang aneh. Apakah itu Aceng? Ayah? Mengapa kau terus kekurangan dana pembayaran konstruksi? Sekarang para pekerja menunggu uang penyelamat nyawa. Ini. Aku hanya bekerja sama denganmu untuk menemani pamanku di real estate. Aku sudah melakukan pembayaran. Mereka tidak membayar para pekerja, dan aku tidak bisa ikut campur. Aku mengambil apa yang terjadi di lokasi konstruksi. Bicara dengan ayahku lagi. Katakan padanya. Selama mantan leluhur pekerja itu dipecat, Maidin. Aku akan pulang. Ayahku terdiam selama 2 detik. Hanya menghela napas. Oke. Aku akan mencari cara untuk membawamu mendengarkanku. Belajar di luar negeri. Aku berjanji. Benar saja, efisiensi jalan lama masih tinggi. Malam itu, Aidin dipecat. Manajer proyek baru menyatukan semua orang. Semua upah telah dikirim. Paman Chen berkata dengan gembira. Saya harus menyelamatkan uang sekolah anak saya keesokan harinya. Shen 11 mengambil gaji. Dibungkus dengan hati-hati dalam amplop. Jangan tinggalkan aku apa-apa. Anda dapat mengambil uang itu dan pergi ke Beijing untuk menyewa rumah pada waktu itu. Sangat sulit bagiku untuk mengatakan. Fakta bahwa aku meninggalkannya. Apalagi melihatnya. Matanya penuh dengan cinta yang lembut dan panas untukku. Dan visi untuk masa depan. Aku mungkin tidak akan pergi ke Beijing. Mengapa dia mengerutkan kening? Lihatlah aku dengan serius dan bicaralah. Aku akan pergi ke luar negeri. Tangan Shen 11 jatuh. Caranya memaksakan senyum. Melihatnya membuat hatiku sakit. Jadi, apakah ayahmu benar-benar pasar malam di pinggir jalan? Aku di sini untuk mengalami hidup selama ini, kan? Lebih baik jika kamu kembali ke kehidupan aslimu. Dia berbicara di luar keinginannya. Mata meneteskan air mata tanpa suara. Shen 11, jangan lakukan ini. Dia tersenyum. Hindari aku tanpa sadar. Tidak apa-apa, aku tidak serapuh yang kamu pikirkan. Dia menutup pintu. Tinggalkan aku di kamar. Dulu aku bangga, tapi saat ini aku menangis terseduh-seduh. Aku tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Sebelum dia kembali. Aku pergi untuk merapikan rumah. Kembali seperti semula. Semuanya terlihat seolah-olah aku belum pernah ke sana. Kutinggalkan dia kartu bank. Di dalamnya ada uang yang tersisa dari hasil menjual kalung itu. Uang ini seharusnya cukup baginya untuk menghabiskan 4 tahun kuliah. Tanpa beban studi akademis. Seharusnya ia tak berada di lokasi konstruksi dengan membelakangi langit. Ia berhak mendapat langit yang lebih luas.
Pulang ke rumah. Aku bisa melihat bintang yang tak terkatakan di wajah ayahku. Ia meminta kepala pelayan menyiapkan banyak hidangan kesukaanku. Tapi makanan lezat ini begitu pedas di mulutku. Aku mulai merindukan bau minyak selokan di pinggir jalan. Soalnya, berat badanmu turun sejak keluar. Ayah secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu, kau bisa makan lebih banyak. Ayahku jauh lebih lembut. Mungkin kau ingin memperbaiki hubungan kami juga. Bel berbunyi saat ini. Aku dengan cepat mengambil ponselku. Nama Shen 11 melintas di layar. Aku akan mengambil ini. Lari ke kamar dengan telepon. Dia menjawab telepon dengan hati-hati. Lu Chen, hatimu sangat kejam. Jangan mengucapkan sepatah kata pun bahkan jika kamu ingin pergi. Aku tidak memiliki keberanian untuk menjawabnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku sudah memberikannya kepada polisi. Mereka akan segera mengembalikannya kepadamu. Shen 11. Ini pertama kalinya kamu berbicara kepadaku dengan nada dingin seperti itu. Aku ingin menjelaskan. Tapi dia menutup telepon. Panggil lagi, telepon dimatikan. Dia pasti kecewa padaku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dengan kesalahpahaman padaku. Aku akan menjelaskannya secara langsung padanya. Tentu tidak dengan kesalahan ini. Aku berjalan kembali ke meja. Dia mengambil 2 suap nasi ke dalam mulutnya. Menggertakkan gigi dan berkata aku tak mau kuliah di luar negeri. Ayahku jatuh dari sumpitnya karena marah dan tak membaca. Apa maumu? Pemberontakan kataku mau ke Beijing. Aku mau ke Universitas Tsinghua. Saat aku mengatakan itu, ayahku hampir menjatuhkan rahangnya. Tapi dia terharu sampai menangis. Ini anakku Lu Jie. Jangan khawatir. Ayah pasti akan mencarikanmu guru emas terbaik. Itu dia, ayahku. Mengaturku medali emas yang diterima dengan baik. Guru mengira itu profesor berotak-botak. Aku tak menyangka. Tapi dia anak kecil tampan yang tersenyum marah. Guru Fang Yuan adalah murid terbaik Universitas Peking. Semua murid di bawahnya diterima di sekolah bergengsi. Kau ikuti gurunya dan belajarlah dengan giat. Ayah percaya padamu. Ayahku memberiku gelombang darah ayam. Menutup pintu ruang kerja dan melangkah mundur. Aku tersenyum canggung, Pak Fang. Kita mulai. Fang Yuan mengangkat alisnya dan membuka buku catatan sebelum mulai berceramah. Tetapkan tujuan kecil dulu dirimu, guru. Apa menurutmu aku bisa kuliah di Universitas Tsinghua? Fang Yuan tertawa marah, otakmu lucu. Kau benar-benar bisa kuliah di Universitas Tsinghua. Oh, begitu. Tampaknya tidak sulit bagi Departemen Shen untuk mengikuti ujian Tsinghua. Aku menyipitkan mata untuk mengungkapkan ketidakpuasanku padamu, oke? Tergantung rezekimu. Aku telah melihat bahwa aku bangun jam 5 setiap hari untuk belajar dengan giat. Masih belum bisa masuk ke Tsinghua. Aku juga tahu seorang jenius. Pekerjaan paruh waktu setiap hari. Kamu dapat dengan mudah pergi ke Tsinghua tanpa les. Tiba-tiba aku tertarik. Siapa? Siapa? Aku suka orang mesum seperti ini. Hanya juniorku. Jika kamu menonton berita, kamu akan tahu. Review juara seni liberal tahun ini di provinsi kami. Aku merasa seperti disambar petir. Apakah dunia ini begitu kecil? Permisi, saya mendengar bahwa itu benar-benar luar biasa. Fang Yuan tersenyum. Tsinghua, jangan dipikirkan. Bakat yang menyerahkan kertas putih dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku tertawa. Aku tak mendapat kertas sialan. Bukannya aku tak bisa. Nilaiku tak ada di ujung derek, oke? Aku tak peduli. Kau harus mengirimku ke Universitas Tsinghua. Fang Yuan membuka rencana pelajaran. Ini masalah terbesar yang pernah kutemui dalam karierku. Meletakkan masalah di depanku. Camp pelatihan iblis dimulai sekarang. Harus kulakukan. Meskipun Fang Yuan terlihat tak selaras. Tapi tetap bertenaga. Gunakan metodenya untuk belajar. Lebih mudah dipahami daripada guru mengajar. Dia ada di depan ayahku. Dia dosen emas yang sangat serius. Di depanku saat aku sedang menulis latihan. Saya sering mengirim pesan WeChat ke Spice Girls. Saya juga akan menanyakan kepadanya tentang Shen 11 dari waktu ke waktu. Mencoba untuk mengetahui keadaannya saat ini. Bagaimana keadaan Shen 11 di Tsinghua sekarang? Fang. Yuan mengobrol dengan saya sambil menilai pekerjaan rumah saya. Kemanapun dia pergi, dia adalah yang terpilih.
Tampan. Banyak pria yang menyukainya. Tiba-tiba merasa pengap. Aku menyeret insangku dan melihat keluar jendela. Jadi apakah dia punya pacar sekarang? Sepertinya dia baru saja dicampakan. Hahaha. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berbicara. Aku tercengang. Apakah itu lucu? Siapa yang bisa mencampakannya? Aku mendengar bahwa masih cinta pertamanya yang sangat menyakitinya, tapi dia bengkak. Aku menyarankan dia untuk memiliki lebih banyak hubungan di perguruan tinggi. Segera lupakan rasa sakit karena jatuh cinta, tapi jangan dengarkan. Dia pasti tampan hingga begitu merindukan cinta pertamanya. Aku tak menyangka dia akan punya pacar begitu kuliah. Cowok yang mencampakannya pasti luar biasa juga. Dia tak banyak bicara, tapi dia pasti tampan. Kudengar itu pencuci piring. Hampir saja aku memuntahkan air yang baru kuminum dari mulutku. Fang Yuan buru-buru menyodorkan tisu padaku. Kau pikir itu keterlaluan juga, bukan? Sudah kubilang bagaimana bisa dia jatuh cinta pada seorang pencuci piring? Membaca itu bodoh. Jadi itu sangat menyakitinya setelah menghabiskan waktu lama. Cinta pertama itu adalah aku. Entah kenapa perasaanku jauh lebih baik. Aku sungguh tak senang melihatnya dilecehkan. Tapi karena aku tahu, dia memegang tempat yang begitu penting di hatinya. Bahagia? Apa yang kamu tahu? Kamu memukul seorang gadis di mana-mana. Jangan memanjakannya. Protes tidak puasku. Fang Yuan tidak peduli. Tidak perlu menggantung diri di pohon. Ingat, ini adalah kejutan guru wanita. Jangan dengarkan atau dengarkan bajingan itu melantunkan. Setelah setahun les, nilaiku meningkat pesat. Aku mencetak 689 poin secara langsung selama tes pura-pura. Seharusnya tidak masalah bagi nilai ini untuk masuk Universitas Tsinghua. Ayahku sangat senang karena dia sudah mulai melemparkan makan malam keluarga untukku. Aku mengundang pamanku dan yang lainnya untuk makan malam bersama. Chen kami menjanjikan. Tes pura-pura langsung mencetak 689 poin. Ini seperti ikan asin yang dibalik. Ayah, aku tidak suka mendengarnya. Dulu aku mendapat nilai bagus. Ini bukan ikan asin, kan? Lu tua tersenyum di seluruh wajahnya. Angkat gelas dulu. Kalau begitu mari kita doakan Chen ujian masuk perguruan tinggi yang lancar bersama. Aku sangat bahagia. Diam-diam sikat Tsinghua kampus tiba. Cari pertanyaan panas di kampus Muse. Setiap kali kamu gesek masuk, terlihat foto-foto terbaru Shen. Hasil tes membuatku merasa semakin dekat dengannya lagi. Tapi Fang Yuan melihat penglihatanku. Tersenyum menghina. Jangan terkekeh. Pertanyaan ini sederhana untuk anak SMP. Terkadang aku melihat Fang Yuan berbicara dingin. Aku hanya ingin membalasnya beberapa kata. Tapi demi gambar kasarnya. Aku tak tahan, tak bisakah kau memberiku semangat lebih? Jika kau tak bisa kuliah di Universitas Tsinghua, aku akan membunuhmu. Fang Yuan mengangkat alis. Obsesimu pada Universitas Tsinghua benar-benar agak dalam. Apa sih yang kau tahu? Setelah mengulang 1 tahun, ujian masuk perguruan tinggi tiba sesuai jadwal. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku merasa telah menyelesaikan peristiwa besar dalam hidupku. Aku diterima di sekolah dekat Universitas Tsinghua. Walau tak sebagus Tsinghua, tapi juga universitas besar. Ayahku sudah berpikir bahwa leluhur membakar dupa tinggi. Aku masih merasa kehilangan. Fang Yuan secara tak terduga lembut. Seseorang menghiburku. Bukan memalukan bahwa kamu tak bisa lulus ujian masuk di Tsinghua. Selain itu, topik tahun ini begitu sulit. Kamu juga lulus ujian. Nakamoto baik. Lupakan saja, aku dan Tsinghua ditakdirkan tak bernasib. Tapi hubunganku dengan Shen 11 belum berakhir. Kuulangi tahun ini. Hanya untuk menutup celah dengannya. Aku tak menyalahkannya karena menghalangiku. Lagi pula, aku akan punya banyak waktu untuk menghadapinya di masa depan. Aku akan ke Beijing untuk menemukannya. Bukan sebagai maharaja dari barat. Bukan sebagai tuan muda. Itu aku. Lu Chen, setelah aku menetap di sekolah, aku mengetahui tentang keberadaan Shen 11 dari Fang Yuan. Pergi ke sekolahnya untuk menemukannya. Dia baru saja keluar dari kelas. Saat kerumunan keluar dari gedung pengajaran, dia masih bersinar terang di tengah keramaian selama setahun. Tidak, rambutnya panjang. Juga memutih. Itu mungkin alasan untuk sering tinggal di ruang belajar. Anak laki-laki lewat.
Aku tidak bisa tidak melihat kembali padanya. Xiao Sheng tertawa dan mendiskusikan bahwa itu adalah dia. Sidang Muse di rumah sakit kami sangat indah. Sangat disayangkan bahwa keluarga sedikit miskin. Aku cukup senang mendengar mereka memuji drama itu. Dan itu membuatku geram. Ada apa dengan keluarga miskin? Keluargamu bisa menyuruh keluargaku punya uang. Tidak ada yang boleh melihat rumahku dengan jelas. Anak laki-laki di departemen Shen itu tampak seperti orang gila. Hindari berjalan menjauh. Aku berjalan menuju Shen 11. Semakin aku mendekatinya, semakin jantungku berdetak. Aku telah membayangkan reuni yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku tidak menyangka saat dia melihatku. Berbalik dan pergi. Aku berdiri di sana. Melihat sosoknya membeku. Berbalik dan berjalan kembali padaku. Dia menangkapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Datanglah ke tepi hamparan bunga yang kosong. Dada gelang ganda. Lihatlah, aku tak akan kuliah di luar negeri. Astaga, bagaimana ia bisa begitu menindas? Dulu ia bodoh. Aku memandang rendah jelai dataran tinggi sepanjang hidupku. Lalu memutuskan tak pergi. Jadi lelaki tak bisa dipercaya. Selalu katakan satu hal dan lakukan hal lain. Lihat aku tak bicara. Ia bertanya lagi mengapa aku datang hari ini. Aku senang menanyakan ini. Memamerkan gigi dan tersenyum padanya. Aku diterima di sekolah di dekatmu. Kita bisa sering bertemu di masa depan. Ia berwajah dingin. Siapa yang ingin bertemu denganmu? Kau pergi saat kau bilang begitu. Kembalilah jika kau mau. Tampaknya amarah itu belum reda. Sudah setahun, aku tak tahu apakah aku bisa membujuknya dengan baik. Saya dianiaya dan meraih tangan Baba. Jangan marah padaku. Aku akan menebusnya. Haha, tidak perlu. Sudah berakhir, hatiku dingin. Apakah saya akan mengejar istri saya ke krematorium? Dalam situasi ini, saya hanya bisa meminta bantuan eksternal. Saya melakukan pertikaian dengan Fang Yuan. Saya adalah cinta pertama Shen 11. Apakah Anda ingin teman Anda bahagia? Apakah Anda ingin seks siswa Anda? Tolong, Fang Yuan, bantu saya. Fang Yuan makan melon di telepon. Dengan senang hati, saya terus menahan pengalaman saya. Jadi Anda benar-benar pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Bukan itu intinya. Aku kesal padanya. Kaisar yang sebenarnya sedang terburu-buru dan Kasim tidak terburu-buru. Oke, apa yang perlu saya bantu? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah agen intelijen saya. Ceritakan rencana perjalanan dan situasi audit setiap hari. Saya tidak sebebas itu dan banyak. Saya memberi Anda 2 kali lebih banyak keyakinan yang rusak. Saya sekarang. Kirimkan rencana perjalanannya untuk minggu ini segera. Dia selalu suka mengikuti rencana. Dengan restu Fang Yuan, plugin ini. Saya setiap hari. Muncul tepat waktu di jalan menuju Shen 11 keluar kelas. Belikan dia buah dan makanan lezat. Tas besar dimasukkan ke tangannya. Shen 11. Oke, di mana itu? Saya ingin kepribadian yang dingin tapi hangat. Dia tidak bisa mempermalukan saya di depan umum. Anda hanya bisa menerimanya setiap saat. Dan kemudian dia mengancamku dengan suara rendah yang ganas. Lain kali jangan datang lagi. Percaya atau tidak, aku hanya membuang barangmu. Aku mengangkat alisku dari sutradara untuk melihatnya dengan santai. Kau berhak membuang barang-barangmu sendiri. Aku tidak percaya dia bisa melakukan pekerjaan sebaik itu. Dia tidak bisa membawaku. Teman-teman sekelasnya mengetahui keberadaanku. Setiap kali aku muncul dengan teman sekelasku, aku mulai mencemooh. Hanya satu mata anak laki-laki yang tidak terlalu ramah. Dari mulut Fang Yuan, aku tahu. Persaingan anak itu dengan Shen Sitong. Sering meneliti topik bersama. Kurasa namanya Kiao Wei. Dia tampan. Itu dewa laki-laki kampus Sinar Matahari. Dewa laki-laki kampusku di Tsinghua Tieba. Aku melihat fotonya di pos. Tapi dia sendiri tidak secerah dan seceria foto itu. Aku sedang menunggu di bawah sampai Shen 11 keluar dari kelas. Kiao Wei melihatku lebih dulu. Beri aku sesuatu yang sarkastik. Tidak bisakah kamu melihat dia tidak menyukaimu? Apakah kamu sedikit berkulit tebal? Aku sangat marah sehingga aku hampir membuat bahasa kotor. Tapi aku tetap harus menjaga kesopanan dasar. Tidak terserah Anda untuk mengatakan apakah dia suka atau tidak. Dia membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Kamu bukan orang pertama yang mengikuti drama percobaan.
Tapi tidak ada yang pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Aku menyarankanmu untuk menyerah agar tidak mempermalukanmu. Aku bisa melihat melalui teh biru hijaumu sekilas. Jangan berpura-pura di depanku. Apa yang bisa dibanggakan di harimu anjing? Shen 11 berjalan keluar dari gedung pengajaran. Baru saja melihat ketegangan antara kami berdua. Apa yang kalian berdua lakukan? Sejujurnya, aku tumbuh dengan marah. Jika bukan karena Shen 11 datang. Kurasa aku merobek dengan dia di tempat. Qiao Wei mendapatkan kembali penampilannya yang cerah dan lembut. Katanya aku melemparkan air kotor padanya. Aku baru saja akan membantah. Shen 11 berkata dengan ringan bahwa dia bukan orang seperti itu. Saat itu, semua kemarahan di hatiku hilang dalam sekejap. Cukup. Saya pikir saya mencintai orang yang tepat. Qiao Wei sedang terburu-buru. Tunjuk aku Shen 11. Jika kamu tidak menyukainya, katakan saja. Jangan sampai dia terus muncul untuk mengganggu belajarmu. Dan aku mendongak menatapnya. Dia benar-benar mau mempermalukanku di depan umum. Tapi dia tetap Shen Xing yang kukenal. Matanya menyapu wajahku yang merah marah. Jejak sakit hati melintas di matanya. Lalu dia menoleh ke ujung jembatan dan mengatakan bahwa aku menyukainya di ujung jembatan. Setahun kemudian, kembang api kembali bermekaran di benakku. Tapi kali ini lebih antusias dari yang terakhir kali. Kali ini kembang api Gipsy Big Mac Gatling. Minecraft. Sangat indah, bahkan teh hijau pria di depan mereka terasa enak dipandang. Sejujurnya, aku masih cukup senang melihat ekspresi yang diberikan oleh Hashimochi. Shen 11 bahkan berpura-pura sangat dingin. Tapi ketika aku terprovokasi, akan tetap berdiri di sisiku tanpa syarat. Aku memegang kepompong Shen 11. Mata mengintipnya, hehe. Jadi kamu masih peduli dengan dialogku? Jangan menyangkalnya. Shen 11 menghela nafas sangat terlambat. Ayo kembali ke sekolah. Aku takut gelap, kamu mengirimku kembali. Aku memeluk Shen 11 di bus. Dia tidak mendorongku pergi kali ini. Tapi sesombong dia masih keras kepala melihat keluar jendela. Tidak sepatah kata pun. Dan aku menghela nafas. Aku menusuk pipinya dan masih marah. Dia melihat ke samping ke arahku. Mata seterang bintang. Kapan kamu ingin pergi ketika kamu datang ke Beijing kali ini? Aku tidak akan pergi kali ini. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Apa aku salah baca? Ada senyum tak tertahankan di sudut mulutnya. Tapi kau tetap harus melihat keluar jendela untuk menutupi. Yang tak ia ketahui adalah kaca yang terpantul lewat jendela. Terlihat senyum di pelipisnya. Benar saja, dia tetap orang bodoh kedua, hahaha. Aku tak akan membongkarnya. Sekolahku dan Xinghua berjalan mondar-mandir akhir-akhir ini. Benar-benar lelah. Entah kapan aku tertidur di bahunya. Mobil tiba di stasiun. Dia menyenggolku lembut. Aku menyeka air liurku. Linglung dan mengikutinya keluar mobil. Kulihat banyak sekali air liur di pakaiannya. Tiba-tiba jari kaki malu menggores tanah. Berdiri di gerbang sekolah, aku ingin menariknya untuk membuka kamar. Pergi ke hotel dan aku akan mencucinya untukmu. Murid-murid di sekitar mencebik. Shen 11 tersipu lagi. Menepis tanganku sakit, cepatlah masuk. Lalu dia berbalik dan berjalan ke kerumunan. Sudah setahun aku tidak melihatnya, dia menjadi jauh lebih cantik. Menjadi fokus perhatian di keramaian. Mengapa punggung wanitaku begitu indah? Dan aku sangat bersemangat. Panggil namanya di punggungnya dan nilai sandiwara. Mari kita bersama. Jalannya malu-malu. Tutupi wajahmu dan berjalan ke depan dengan cepat. Aku bisa membayangkan rona merah di wajahnya. Sudut mulut pasti tersenyum. Tapi dia masih berpura-pura menjadi orang yang lewat untuk melihat apa yang aku tertawakan. Aku dengan senang hati berlari ke arahnya. Naik bersamanya di bus kembali ke sekolahnya. Dia kembali menatapku dengan raut wajah yang berbeda. Kenapa kamu datang lagi? Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aku bosan, aku hanya ingin menghabiskan sedikit lebih banyak waktu denganmu. Aku menatap wajahnya yang merah. Aku merasa seluruh dunia adalah gelembung merah muda. Shen 11 akhirnya menarikku keluar dari daftar hitam. Ketika aku menemukan berita ini. Berteriak kegirangan di asrama. Mengejutkan teman sekamar. Beberapa saat akhirnya terbuka untukku. Meskipun tidak ada isinya. Itu semua propaganda mimbar akademik yang membosankan. Selamat. Aku buru-buru mengiriminya WeChat,
Hehe, apa yang kamu lakukan? Belajar mandiri, aku ada pertandingan basket besok untuk ditonton. Tidak ada waktu, sepertinya aku akan memotongnya dengan pembunuhku. Tolong, Nona Shen 11. Silakan datang dan dukung aku. Aku akan membelikanmu banyak makanan enak. Oye, dia tidak menolak. Keesokan paginya, aku menyisir rambut paling tampan. Kenakan jas bintangku. Bercermin lagi dan lagi. Aku harus menjadi kecantikan paling tampan di lapangan. Itu dia. Sekotak besar minuman energi dan handuk kering telah disiapkan. Untuk rekan tim saya. Saya harus mengatakan dia cukup berhati-hati. Rekan satu tim saya semua memukuli gadis ini dengan saya, oke? Punya pacar. Wanita cantik bantu saya bertanya apakah saya bisa. Saya akan menjawab untuknya, Anda tidak bisa keluar. Ketika saya mengganti jersey saya dan melihat analisisnya. Detak jantung meleset setengah ketukan. Tarik dia ke sudut. Siapa yang membuatmu memakai rok pendek seperti itu? Siapa yang mengizinkanmu terlihat begitu baik dengan pakaian seperti itu? Hanya aku yang bisa melihat mereka. Mengapa? Dia menatap rok mini di tubuhnya. Saya pikir tidak apa-apa. Aku meletakkan tas sekolahku. Buka resleting. Dan menyerahkan kaos saya untuk dikenakan. Dia menatapku tanpa daya. Lalu dia membentak dan tertawa. Kapan Anda menjadi begitu mendominasi? Saya menyumbangkan dia dalam pelukan saya tidak peduli. Mata mereka akan menempel padamu. Aku cemburu. Dia beralih ke olahraga saya. Celana pendek asli juga dikenakan olehnya menjadi capris. Dia bilang itu jelek. Saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melompat dan bersorak untuk saya. Rekan setim saya menahan tawanya. Ah Chen. Apa kau posesif? Aku melihat keluar pada sidang menggerutu. Tidak dalam suasana hati yang baik. Senyum di sudut mulutku tidak bisa ditekan. Itu intens. Tim lawan mengejar skor dengan sangat ketat. Menjelang akhir permainan. Saya membuat lemparan 3 angka yang sempurna. Sudah diputuskan. Pertama kali aku kembali menatapnya. Saya ingin berbagi kegembiraan saat ini dengannya. Dikatakan bahwa setelah bocah itu melempar. Orang pertama yang kamu lihat adalah orang favoritmu. Saya menerima begitu saja. Lari ke arahnya setelah pertandingan. Tertawa seperti orang bodoh. Dia memberiku handuk. Sudut mulutku mengangkat senyum, dan aku mengakui bahwa kamu jatuh. Rekan satu tim saya memeluk saya. Dorong aku di depannya. Cium satu ciuman. Dia tersipu. Saya mendorong rekan satu tim tenggorokan saya anak-anak nakal ini. Tidak apa-apa untuk menonton kesenangan. Senyum yang berarti di antara anak laki-laki. Itu benar-benar mengkhianati hatiku. Jangan menggoda kalian. Cahaya pagi matahari terbenam menyinari bagian bawah rambutnya. Dia tercoreng dengan lingkaran cahaya. Sepertinya aku masih dalam mimpi. Tapi kecepatan hatiku memberitahuku. Ini bukan mimpi. Dan aku menatapnya. Tersenyumlah dengan bibir mengerucut, abaikan lelucon mereka. Karena wajahnya sangat merah. Seperti tomat matang di ladang. Aku tak bilang apa-apa. Membungkuk dan mencium pipinya. Bingkai beku. Saya hanya mendengar teman-teman saya mencemooh. Wajahnya sangat merah. Malam musim panas itu. Matahari terbenam itu hangat. Angin sepau-sepau bertiup. Cinta itu manis. Di hari ulang tahunku. Seharusnya setelah kelas. Lari ke Universitas Tsinghua dan minta Shen 11 untuk menyatukannya. Tapi saat aku masih di kelas, saya melihat sosok yang akrab melalui jendela. Shen 11 berdiri di luar kelas dan melambai padaku. Beri tanda padaku untuk mendengarkan kelas dengan seksama. Anak laki-laki di kelas mulai berbisik. Teman sekamar saya mendorong saya. Tersenyum dan bergosip siapa? Pacar saya. Kapan kamu jatuh cinta? Dia terlihat sangat cantik. Kenapa aku belum pernah melihatnya di sekolah? Xinghuanya. Teman sekamar memarahi Lu. Anda meninggal dengan kematian tragis di kehidupan terakhir Anda, bukan? Sangat beruntung dalam hidupku. Bel kelas berbunyi. Aku berlari menuju Shen 11. Bawa saja dia ke pelukanku. Kenapa kau di sini? Shen 11 tersenyum dan menarikku pergi untuk menemanimu di hari ulang tahunmu. Ajak kamu makan makanan enak. Dia pasti hati-hati memilih. Saya memilih restoran barat dengan dekorasi yang sangat retro. Aku masih menggodanya.
Apa aku rindu warung pinggir jalan? Mengapa Anda berpikir untuk membawa saya makan makanan barat? Fang Yuan mengatakan bahwa ulang tahun harus romantis. Dia membuatku tertawa terbahak-bahak. Kedua orang bodoh ini benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Setelah Fang Yuan tahu bahwa kami bersama, ia menghela napas lega. Syukurlah. Kalian berdua pergi dan jatuh cinta. Anda berbicara kepada saya tentang informasi setiap hari. Dia belajar dariku setiap hari. Pelayan yang menyebalkan disajikan. Dan musik serta lampu menciptakan suasana yang luar biasa. Saya bersulang untuknya dan menyesap anggur merah. Lihat dia tersenyum padaku. Orang-orang merasa seperti berada dalam mimpi. Saya telah mengunjungi lebih banyak tempat kelas atas daripada ini di masa lalu. Tidak ada kebahagiaan kali ini. Setelah makan, Shen 11 memberiku kotak hadiah dan membukanya. Jika Anda memiliki Han-Han, Anda juga akan menyiapkan hadiah. Ini ide Fang Yuan lagi. Dia tidak punya ide bagus. Aku tersenyum dan membuka kotak kado itu. Di dalamnya ada pena yang halus. Saya memiliki beberapa perbedaan. Saya melihat Anda juga tidak membuat catatan di kelas. Apakah itu pensil alis? Aku akan memberikannya padamu, bukan? Apa dia pikir aku tidak mencatat? Itu karena pensil alis tidak berfungsi. Ini seperti pemikiran logis gadis penenun besi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, dia tersenyum dan berkata dia menyukainya. Setelah menonton film, hanya merindukannya. Bus terakhir kembali ke sekolah. Shen 11 dan aku bertatap muka. Aku menunduk padanya, Ksatria bisa tinggal di luar. Ada hotel tepat di sebelah sekolahku. Dulu aku hanya mendengar dari teman sekamar tentang peristiwa seru di sini. Tidak pernah menginjakan kaki di. Ketika kami masuk ke hotel, Shen 11 merasa telah melakukan kesalahan. Aku tidak sabar untuk membenamkan wajahku. Aku pergi ke meja depan untuk membuat reservasi. Melalui cermin di belakang meja depan, aku melihat telingaku merah semua. Mendapat kartu kunci. Kami masuk ke lift dalam keheningan. Masuk ke kamar dalam keheningan. Ketika dua orang sedang berduaan di sebuah kamar. Ketika aku melihat tempat tidur besar itu, mati lemas yang mematikan itu muncul. Resepsionis mengatakan hanya ini yang tersisa. Ya, tidak masalah. Bukannya kami belum melakukan ritual dengan Chu. Yang sedang dikatakan. Dia tidak berniat buruk. Tapi pikiranku penuh dengan mosaik. Kunyalakan TV. Aku menelan ludah, lalu aku akan pergi mandi dan lari dulu. Aku masuk ke kamar mandi dengan jubah mandiku. Melihat diriku yang memerah di cermin. Merasa sedikit tidak menjanjikan. Entah mengapa aku tidak melihatmu selama setahun. Ada sesuatu yang fatal dari dirinya yang membuatku panik. Apakah ketertarikan tumbuh? Keluarlah dari kamar mandi. Saya melihat Shen 11 dengan mimisan mencari tisu di mana-mana. Saya panik. Berikan dia tisu. Mengapa Anda mimisan? Mungkin hari ini terlalu panas. Seharusnya aku membeli teh herbal tadi. Dia tersipu dan menjelaskan sambil berjalan menuju kamar mandi. Aku berbaring di tempat tidur. Mendengarkan suara air di kamar mandi. Saat aku berbalik dan melihat ke kamar mandi, aku disambar petir. Kaca kamar mandi berkabut. Tapi Anda samar-samar bisa melihat sosoknya yang bergelombang. Aku bahkan bisa membayangkan. Air jatuh pada kehalusan kulitnya. Tiba-tiba hidungku menjadi panas dan aku mimisan. Aku sangat takut sehingga aku segera menghisap segenggam tisu. Usap hidungmu hingga bersih. Jangan terlalu memalukan, oke? Biarkan Shen 11 tahu bahwa aku melihatnya mandi dan mimisan. Dan seterusnya. Jadi dia hanya melihat ke langit-langit dan tersenyum konyol. Ya, kutu buku di keluargaku benar-benar sudah dewasa. Aku bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Jadi dia tidak perlu begitu malu. Dia keluar dari kamar mandi dan pergi tidur. Terhuyung-huyung di sekitar tempat tidur sepanjang waktu. Mengapa tidak berani pergi tidur? Cukup liar. Seberapa pemalu kamu sekarang? Aku menyeringai. Aku tiba-tiba membuka mulut dan tidak tahu apakah akan ada hantu di hotel. Aku mendengar bahwa hotel ini telah mati di lautan manusia. Dia bergegas berbalik dan melompat ke tempat tidur. Dia hanya kebetulan melihat seringaiku. Kapan kamu belajar menggertak? Dia meninju saya. Dan saya memegang tangannya. Lihatlah matanya yang lembut. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Bibir lembut yang disentuh untuk pertama kalinya pada saat itu.
Kembang api dalam pikiranku meledak lagi. Ini seperti membuka pintu ke dunia baru. Penakut, dia meraih kerahku dengan gugup. Aku gemetar di mana-mana. Aku tidak banyak tidur malam ini. Shen 11 akan bangun untuk kelas pagi. Untungnya, saya ada kelas sore. Bisakah Anda mengirim Shen 11 kembali ke sekolah dan kemudian kembali? Tapi terkadang takdir begitu menggoda. Kami bertemu ayah saya di depan hotel. Pertama saya melihat mobil ayah saya. Dia melihat seringai ayah saya sekilas. Wajah tersenyum, "Ayah, kenapa kamu ada di sini?" Shen 11 buru-buru melepaskan tanganku. Lalu dengan sopan menyapa paman. "Aku adalah Shen 11. Aku mengenalmu. Kamu tidak sederhana." Alasan mengapa anakku berteriak untuk pergi ke Universitas Tsinghua adalah karena kamu akan ke Universitas Tsinghua. Dokterku juga malu. Bukankah sudah jelas bahwa kamu tidak lulus ujian? Jadi kami bertiga bertatap muka. Duduk di restoran. Ayahku masih sekolah tua. Begitu kamu datang, tanyakan pada orang apa pekerjaan orang tuanya. Apa rencanamu setelah lulus? Orang tuaku meninggal, hanya aku. Hatiku sakit. Pegang tangannya di bawah meja. Setelah lulus, saya akan mempertimbangkan karir di bidang teknologi media. Ayah saya menyesap teh. Tersenyumlah, ini kerja keras untuk menjadi reporter. Apakah kamu perlu berjuang seperti ini sebagai seorang gadis? Nikahi saja suami yang baik. Aku mencoba menghentikan ayahku berbicara. Tapi dia menghentikanku dengan gerakan tangannya. Anda datang ke perusahaan saya langsung setelah lulus, dan Anda dapat menaikkan gaji. Anda dapat merasa bebas selama jam kerja. Shen 11 tersenyum samar. Berbicara tentang paman tanpa kerendahan hati atau kesombongan. Saya belajar jurnalisme. Saya ingin memperdalam industri media di masa depan. Real estate yang terlibat dalam perusahaan Anda. Pengembangan tidak terlalu tertarik. Maka saya tidak berpikir Anda dan anak saya cocok. Saya mencari seseorang yang dapat membantu anak saya. Ya Tuhan, ayahku. Apakah Anda pikir saya tidak bisa mendapatkan istri? Tak peduli seumur hidup, kan? Kurasa aku yang paling cocok untuknya. Aku menatap Shen dalam hatiku. Hei, dia juga menatapku dengan mata membara. Aku pernah melihatnya yang paling sunyi dan otentik. Yang aku suka adalah karakternya yang cerah dan baik hati. Dan aku juga tidak buruk. Prestasi akademik rendah setiap tahun. Aku memilikinya sekarang juga. Lalu menulis sampel untuk beberapa media dan koran. Kami telah menerima undangan dari beberapa media. Paman menatap rumah. Tapi inspirasi pasti bersedia. Apakah semua orang yang mendengarkan nama yang sama mencintainya? Apakah ini masih Shen 11 yang kukenal dulu? Apakah hartaku terlalu keren? Orang pertama yang berani memperlakukan ayahku. Mulai sekarang, kamu adalah Tuhanku. Makanan ini membuatku terlalu gugup. Setelah menghabiskan makanan ini, ayah saya tidak hanya tidak menghentikan saya untuk berkencan dengan Shen 11. Dia juga memberi saya kartu bank. Shen 11, anak ini baik. Tidak rakus akan ketenaran dan kekayaan. Penghinaan untuk mengambil jalan pintas. Saya punya ide sendiri. Saya menghargainya. Ambil uang ini dan belikan dia beberapa pakaian baru. Gadis-gadis menyukai kecantikan. Aku mengambil kartu bank. Peluk ayahku. Aku tahu kamu juga akan menyukainya. Ayahku mengambil isyarat dari pelukannya dan menyerahkannya padaku. Aku menebus kalung ibumu. Dia sangat ingin melihat suratmu. Biarkan dia berada di sisimu. Rongga mata menjadi panas pada saat itu. Penglihatan menjadi kabur. Pikirkan kemauanmu di masa lalu. Dan hal-hal menyakitkan yang kukatakan. Aku juga sangat menyesalinya. Tapi kita semua membuat kesalahan. Itu selalu tumbuh, bukan? Sejak bertemu ayahku. Shen 11 semakin sibuk. Kami semakin jarang bertemu. Dan terkadang itu hanya obrolan video. Dan setiap kali kami berbicara, dia melakukan hal lain. Bahkan tidak menatapku. Awalnya aku juga mengeluh bahwa ketika wanita mulai bertambah tua, hanya berubah pikiran. Shen 11 mendongak di video. Dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Ada apa? Aku tidak tahan lagi. Yang lain jatuh cinta adalah makan, berbelanja, dan menonton film. Jatuh cinta padamu adalah membaca buku untuk belajar sendiri dan menulis siaran pers. Menyesal, ya? Menyesal setengah mati. Kemudian dia memprovokasi Shen 11 untuk berkhotbah.
Pada akhirnya, Anda harus memaksa saya untuk mengakui kesalahan saya. Bagaimana mungkin kamu bisa menyesal? Bahkan jika kamu tidak beradaptasi dengan ritme ini pada awalnya. Bisa sedikit kesepian melihat orang lain berkelompok. Tapi lihat dia bekerja keras untuk masa depan. Aku juga diam-diam mendukungnya. Mungkin itu tertular olehnya. Aku juga mulai fokus pada kuliahku. Setidaknya jangan menahannya. Aku hargai setiap kali kita bertemu. Ini keterlaluan. Tempat pertemuan kita bukan di perpustakaan, melainkan di ruang belajar. Inilah aku yang dulu. Kehidupan siswa yang lugas tak pernah dialami. Siapa yang emosional? Kami menjalin hubungan seperti ini selama 4 tahun. Teman sekamarku bilang kami menjalin hubungan platonis. Aku tak berani bercerita tentang kayu kering setiap kali kami bertemu. Api selama ini. Dia suka tersipu dari masa muda. Menjadi Abidon yang mendominasi. Bahkan aku banyak bicara. Tidak bisa menandingi keluarnya matanya. Setelah lulus, aku memulai bisnis. Shen 11 menjadi reporter keuangan sesuai keinginannya. Kami berada di celah antara pekerjaannya. Benar, dia menikah dalam waktu dia memeras. Sejak memulai bisnis, aku sengaja membuat departemen teknologi. Robot RID. Butuh waktu 2 tahun. Akhirnya dikembangkan jenis mesin cerdas baru. Situs peluncuran robot. Sepanjang jalan lampu bersinar. Wartawan terus mewawancarai. Hanya aku yang tahu bahwa bertahun-tahun untuk saat ini. Berapa banyak siang dan malam sepanjang malam yang telah aku dan Shen 11 selamat? Konferensi pers akan segera dimulai. Shen 11 belum datang. Aku akan pergi ke pintu masuk tempat untuk menemukannya. Dan dia dihentikan di depan pintu oleh keamanan. Saya seorang reporter untuk jaringan elit. Saya ada tugas wawancara hari ini. Biarkan saya masuk saja. Keamanan menghentikannya, saya sudah sering melihat Anda seperti ini. Konferensi seperti itu tidak bisa masuk tanpa surat undangan. Saya tidak tahan. Segera pergi dan ambil bahunya. Kemudian dia tersenyum pada satpam sampai dia bekerja keras. Dia istri saya. Bisakah Anda membiarkan kami masuk sekarang? Satpam sedang menatapku. Dengan tergesa-gesa membuka pintu, tentu saja. Itu adalah Nyonya Lu. Beritahu saya sebelumnya, saya akan membiarkan Anda masuk, betapa panasnya di luar. Terima kasih telah membawa Shen 11 ke ruang tunggu. Berpakaian di cermin. Sudah kubilang tunggu aku menjemputmu. Jangan datang sendiri. Surat undangannya juga hilang. Aku tak mau orang tahu bahwa aku istrimu. Tak mudah kuwawancarai. Dengar, aku tak bisa mendapatkan dasi setelah berlama-lama melemparkan. Ia mendesah. Ia menghampiriku. Akan kulakukan. Dan aku menunduk menatapnya. Dengan senyum di sudut mulutnya, kusemprotkan parfum yang kuberikan padamu hari ini. Dasi sudah siap untukmu. Hampir saja aku tak membiarkannya selesai. Menahannya di pintu. Lihatlah ia dengan senyum jahat. Aku akan naik ke atas panggung. Anda tidak memberikan stempel penyemangat. Dia menekan dadaku selama tinggal. Saya hanya memakai lipstik. Alasan dalam 5 menit. Berdiri di kamar mandi, dengan marah mengisi ulang lipstik. Lipstik membuatmu basah. Anda tidak takut keracunan. Saya senang diracuni. Konferensi mesin cerdas telah dimulai. Dan aku berjalan ke panggung. Terima baptisan flash dan bersorak. Dan dia melihatnya dari penonton. Dia juga sangat cantik malam ini. Rambut keriting panjang dengan elegan bermain dengan gaun malam yang ramping. Sementara dia dalam kondisi yang baik. Sulit untuk menghubungkannya dengan bertahun-tahun yang lalu. Gadis kecil yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi terhubung bersama. Jika dia tidak menemaniku selama periode itu. Tahun-tahun yang sulit. Tidak akan melihat apa yang telah saya capai saat ini. Pada saat saya memberikan pidato pembukaan saya. Para reporter telah memimpin dalam mengajukan pertanyaan kepada saya. Tuan Lu Tan Taning. Mengapa Anda ingin mendesainnya? Robot rumah tangga serba bisa. Aku tertawa. Dan kemudian tanggapan yang tenang. Karena istri saya tidak suka melakukan pekerjaan rumah. Terjadi keributan. Shen 11 juga tercengang. Mulut aku dan peringatkan aku untuk tidak mengatakannya. Tuan Lu, kamu sangat beruntung. Aku penasaran apakah Nyonya Lu datang ke tempat kejadian hari ini. Mataku menyapu dia. Dia menggeleng tergesa, aku tahu dia selalu suka tidak menonjolkan diri.
Aku tertawa. Itu dia. Tapi dia berkulit tipis. Tidak nyaman untuk muncul. Dia tampak lega. Wawancara berlangsung intens. Shen 11 sama sekali tidak bisa berdesakan di depannya untuk diwawancarai. Saya sengaja menghentikan Shen 11, seorang reporter. Apa ada yang ingin kau tanyakan? Dan dia menganggukkan kepalanya. Cepat pesan mikrofon untukku, Tuan Lu. Saya mendengar bahwa Anda menyerahkan kertas kosong dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelumnya. Bagaimana kau bisa ada di sini? Oke. Dia, reporter Shenda, selalu menjadi tentara dengan kata-kata tajam. Sekarang kamu bahkan tidak melepaskan suamimu sendiri, kan? Berapa tahun sejarah kelam? Anda tidak meninggalkan saya celana dalam, kan? Baik. Lihat bagaimana saya memperlakukan Anda. Apa? Tuan Lu tidur di ranjang yang sama? Berpura-pura tidak tahu, kan? Selain itu, untungnya aku menyerahkan kertas kosong untuk menemuimu. Menikahimu untuk memilikiku hari ini. Tapi jangan meniru saya. Ini adalah peristiwa probabilitas kecil. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Teman-teman jurnalis menatapku. Shen 11 juga menghentikan wajahnya dan menjadi pucat untuk sementara waktu. Mikrofon di tanganku hampir jatuh ke tanah. Reporter sutradara telah menyalakan mikrofon padanya. Nyonya Lu, apakah Anda tidak mendiskriminasi saya? Lihat betapa bingungnya dia. Aku tidak tahan lagi. Pergi dan peluk dia, maaf. Istri saya tidak melakukan wawancara. Jadi konferensi pers ini. Itu berakhir dengan saya berjalan ke belakang panggung dengan Shen 11. Konferensi robot yang bagus. Ini telah menjadi pencarian panas di berita utama Show Love. Lihatlah rumah-rumah spin-off manja di sepanjang jalan. Di mana saya dapat menemukan pria yang begitu sempurna? Ternyata istri Lu yang jadi hakim. Ya Tuhan. Dia adalah juara teman sekelas saya dalam seni liberal. Siapa bilang itu tidak pantas? Dia merancang satu untuknya. Robot rumah tangga serba bisa. Hanya karena dia tidak suka melakukan pekerjaan rumah. Sangat bodoh, dia melihat komentar di pencarian panas. Kubur wajahmu di dadaku dengan rasa malu. Ah, kau sudah keterlaluan. Aku tersenyum dan mengelus rambutnya. Menikah denganku sangat tidak menarik. Anda bahkan tidak mengenal saya. Cukup pujian. Setelah semua orang tahu bahwa kamu adalah suamiku. Bosku menjadi lembut. Saya kehilangan kesenangan dengan pasukan partai lama. Dia melirikku. Kamu kaya dan berbakat sekarang. Berapa banyak wanita yang ingin menempel padamu? Aku meletakkan buku di tanganku dan menatapnya dengan serius. Tapi tidak setiap wanita. Anda telah melihat saya terlihat malu. Tidak juga. Siapapun bisa menemaniku melewati masa-masa terberat. Dia bersandar ke pelukanku dengan air mata berlinang. Tidak semua orang bisa melakukannya untukku. Jual kado ibu. Aku sedikit terkejut. Ternyata dia tahu semua hal ini. Dia menyentuh wajahku dengan cinta. Aku tidak akan melepaskannya. Ternyata cinta adalah pertaruhan besar. Pertama kali aku melihatnya, aku ditakdirkan untuk menang. Matahari terik hari itu. Dia membawaku pulang di pinggir jalan. Matahari terbenam. Punggungnya kurus dan indah. Jika ini adalah pertaruhan besar bagi seorang tuan muda kaya untuk jatuh cinta dengan Cinderella. Lalu saya seorang penjudi yang tidak melihat chip. Tapi untungnya Tuhan tidak pernah membiarkan saya kehilangan ini. Akhir dari teks lengkap. Terima kasih telah menonton.